Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome again with me, Miss Diska. Today is Mathematics Day. Hari ini harinya matematik ya. Math is easy. Matematika itu mudah. Okay, this is mathematics for second grade of primary school. Ini matematika untuk kelas 2 SD ya. Okay, let's go to my presentation. Yuk ke presentasi Ibu yuk. Pay attention to my presentation. Perhatikan ya. Okay, this is my presentation. Let's begin with the first slide. Kita mulai ya dengan slide yang pertama. Okay, how difficult it is. Okay, today we are going to learn about fraction. Hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Ya, pecahan adalah bilangan yang kurang dari satu. Pecahan pakai perperan. Ya, ini satu, whole, keseluruhan. Lalu kalau kita bagi menjadi dua bagian, or kita bagi menjadi tiga bagian, dan seterusnya. We divided one subject into two part, the same part, or three same part, or four same part. Ya, dari satu bagian kita membagi menjadi dua bagian yang sama, tiga bagian yang sama, empat bagian yang sama, and so on, dan seterusnya. Oke, let's go to the detail of the fraction. Kita ke pembahasan fraction ya. Oke, this is page 6 and page 7. Please open your mathematics books. Ini halaman 6 dan halaman 7 ya. Tolong dibuka buku matematik kamu. Recognize simple fraction. Kita harus mengenal ini pecahan yang sederhana. Ya, kita akan belajar tentang 1/2, setengah, 1/4, 1/4, and 3/4, 3/4. Okay, what is the meaning of 1/2? 1/2 if 1 divided into two equal part. Jika satu benda utuh dibagi menjadi dua bagian yang sama. It is a half. Itu adalah setengah. Satu dibagi menjadi dua, menjadi masing-masing setengah dan setengah. 1/2 is written as. Nah, a half itu atau setengah bisa ditulis sebagai 1/2. 1/2. Okay, like this. 1/2. Okay, and then if one object divided into four equal part, jika suatu benda utuh, nih, the pizza, we divide pizza into four equal part, kita membagi pizzanya menjadi 4 bagian yang sama, become 1/4 each. Jadi masing-masing nih yang dibagi 4 ini nilainya 1/4 or 1/4. Okay, 1/4 is written as 1/4. Jadi untuk tulisan a quarter itu tulisannya seperti apa ya? Nih tulisannya 1/4. Satu keseluruhan nih ya dibagi 4. Jadi masing-masing ini nih, jika kamu bilang bagian ini, jadi nilainya berapa, Miss? Nah, karena ini harusnya ada 4, kalau kamu menilai ini saja, ini adalah 1 bagian dari 4. 1 bagian dari 4. Maka ini nilainya adalah 1/4. This is 1 from 4 all. So, this is a quarter. Okay, next, what is a 3/4? Bagaimana dengan yang 3/4? Yang ini, 3/4, 3/4. Okay, if one object whole, keseluruhan, divided into 4,
equal part jika satu objek utuh lalu dibagi menjadi 4 bagian yang sama, ya. Lalu tapi yang kita ambil adalah yang kita arsir adalah wilayah yang ini nih. Nih, yang ditanya adalah wilayah ini nih. Wah, ada berapa nih? Kan udah dibagi 4. Ada berapa ini yang dibagi 4 nih? Bagian-bagian kecilnya ini ada berapa? Let's count. 1, 2, 3. Oke. Jadi ada 3. Maka 3-nya adalah di atas. Lalu 3 dari berapa? 3 dari 4 yang seharusnya keseluruhan. 3 part of 4 whole. Jadi 3 bagian dari 4 yang seharusnya. Karena kalau 4 adalah keseluruhan, maka dia 3 bagian. Oke? Oke, very good. Oke, fill the blank with 1/2, 1/4, or 3/4. Nah, kamu suruh nentuin nih, mana yang setengah, mana yang 1/4, mana yang 3/4. Oke, cari yang 1/2. Berarti 1 ya. 1 dari 2. 1 dari 2. Mana yang 1 dari 2 ya? Iya, 1 dari 2 adalah yang ini ya, Nak. Ini kalau dibagi menjadi 2 nih, atau dikalikan 2 nih, akan jadi penuh ya. Maka ini adalah separuhnya. 1 dari seharusnya 2. Kalau penuh dia 2 kan ini, karena dibagi menjadi 2. Maka ini adalah 1 bagian dari 2 secara keseluruhan. Ini adalah 1/2. 1 dari keseluruhan. Keseluruhannya adalah dia dibagi menjadi 2 bagian. Oke, next. 1/4. Quarter itu, tadi apa katanya? Bawahnya adalah 4. Berarti 1 yang bagiannya dibagi 4 nih, harusnya penuh, tapi dia dibagi menjadi 4 bagian. 1 dari 4 adalah ini. Kecil ya. Nih, samakan dengan gambar. Iya, betul. Disamakan dengan gambar yang tadi kita bahas. Yes, this is the correct one. If we compare with our last discussion, ya jika kita bandingkan dengan pembahasan kita yang barusan, yes, this is correct answer. Ini adalah jawaban yang tepat untuk 1/4. 1/4. 1 dari seharusnya 4. 1 bagian dari seharusnya 4. Yang ini 1/2. 1 bagian dari seharusnya 2. Separuh atau setengahnya. This one. Okay, good. Next. 3/4. 3 dari seharusnya dibagi 4 bagian. Nah, yang dibagi 4 bagian adalah ini. Ya, tapi berapa jumlahnya 3? 1, 2, 3. Oke, berarti ini adalah untuk jawaban 3/4. This one is 3/4. 3 part, 1, 2, 3 part from 4. Jadi 3 bagian dari keseluruhan seharusnya 4. Okay, very good. Okay, good. You have read. Ya, kamu sudah membaca. You should, seharusnya. But we skip from the reading. Tapi kita melewati untuk membaca ya. We also analyze. Kita juga sudah menganalisa. Which is 1/2. Yang setengah. Mana yang 1/4. 1/4. Dan mana yang 3/4. Dan mana yang 3/4. Ya, sudah dibahas. Oke, dan kita sudah mencoba juga latihannya. Fill the blank dengan mengisi ini. Ya, 1 bagian dari 4. Ya, bikin seperti ini ya, Nak ya. Ini 1 bagian, 1 di sini, lalu per dari keseluruhannya berapa? Ya, 4. Oke, and so on dan seterusnya. Oke, sekarang untuk lebih memperlancar, yuk kita lihat bagian ini. On your book, this is already shaded. Ya, di bukumu ini harusnya ada arsiran ya, Nak, di sini ya. Di arsir itu artinya ada warna lain di sini. And it's also shaded here. Dan juga ada arsiran di sini. Oke. Jadi yang diarsir kita suruh menghitung. Study the picture carefully. Pelajari gambar di bawah ini dengan hati-hati. Then fill the blank. Lalu isilah titik-titiknya.
The square is divided into, nah ini segi 4 atau bujur sangkar, ya, dibagi menjadi berapa? Divided into, dibagi menjadi berapa? Equal part, dibagi menjadi berapa bagian yang sama besar? Yes, correct. 4 equal part. 1, 2, 3, 4. Ini sama terbaginya. Okay, so you put 4 here. Jadi kamu tulis 4 di sini ya. 4 equal part. Dibagi menjadi 4 bagian yang sama besarnya. Blah 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 of the square is shaded. Shaded. Yang shaded, yang diarsir nih cuma satu nih. Anggap satu ya sini ya. Anggap ada shadednya ya. Please imagine there are shaded. Yang dibayangkan di sini ada arsiran ya. Ya, cuma satu nih. Only this is shaded. Hanya ini yang diarsir. So, you put 1 of the square is shaded. Jadi kamu taruh satu nih yang diarsir. Karena memang cuma satu yang diarsir. The picture above is written as. Jadi gambar di atas ini ditulis sebagai, nah, tulis yang di atas ini sebagai bagian yang diarsir. Berarti satu tulisnya di atas. Dan yang di bawah, kan ada per di sini, lalu di bawahnya adalah keseluruhan bagian yang dibagi sama banyaknya. Ada berapa bagian ya? Oke, 1, 2, 3, 4. 4. Okay, you write 4 here. So the picture above is written as 1 per 4. 1 per 4. Or a quarter. Or 1/4. Ya, jadi ini adalah bagian ini nih yang diarsir saja bernilai 1/4. 1 dari 4. 1 dari 4. Okay, very good. Next, please imagine this is only one part here is shaded. Tolong dibayangkan saja, hanya satu bagian ini yang diarsir ya nak. Okay, let's try. The rectangle are divided into. Nah, katanya nih, persegi panjang ini nih dibagi menjadi berapa ya? Equal part, yang bagian yang sama besarnya. Yes, divided into 2. 1, 2. Dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Okay, and blah 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 of the rectangle is shaded. Nah, berapa bagian yang diarsir? Nah, karena bagian yang diarsirnya hanya yang ini, berarti hanya, yes, correct. Only 1, hanya 1. So you write down 1 here. Jadi tulis 1 di sini. The picture above is written as. Jadi gambar ini nih, gambar bagian ini nih, ya, bagian ini nih yang diarsir ditulis sebagai, yes, please put the shaded in the upper. Ya, jadi kamu tulis yang diarsir nih di atas ya, as numerator, sebagai pembilang. And the whole you put on the below. Lalu keseluruhannya ditaruh di bawah as denominator, oke, sebagai penyebut. Okay, so the shaded area is 1/2. Jadi yang diarsir ini nilainya 1/2 or a half or 1/2. Jadi nilainya setengah ya. Iya, lihat ini. Yang diarsir adalah separuh dari seluruh bagian. 1 from 2. 1/2. 1 from 2. Okay, very good. I hope you understand. Let's go to the next slide. Yuk kita ke slide berikutnya to make you more understand. Yuk, untuk membuatmu lebih paham lagi. Okay, this is page 8. Ini halaman 8 ya nak. Okay, please do the exercise as your practices. Tolong dikerjakan latihannya
sebagai latihan. Oke. Oke, catatan, note. A half or 1/2, quarter, and 3/4 are some example of fraction. Nah, yang tadi sudah kita bahas nih, setengah, 1/4, dan 3/4 adalah beberapa contoh dari pecahan. Jadi pecahan ada banyak ya, bukan cuma ini ya. Yang kita pelajari cuma ini dulu. Oke. Adalah beberapa contoh dari pecahan. Oke. Let's try one exercise. Yuk kita coba yuk satu latihannya. Number 2. Shape the picture as criterion given. Kamu disuruh memberikan memberikan diarsir ya sesuai dengan kriteria yang diberikan. Diarsir ya. Shade 3, 4. Shade 3, 4. Kamu arsir 3 dari 4 ini nih. Bacanya gitu ya. 3 dari 4 ini nih. Karena keseluruhan 4 dan bagian yang diarsir adalah 3. Oke. Let's shade them. Yuk kita arsir yuk. Oke. 1, 2, 3. So this is 3/4. So this is 3/4. Jadi yang kita barusan arsir adalah 3/4. 3 dari 4. Oke, please do the rest. Tolong sih kerjakan sisanya. Oke, good. I know you will do them correctly. Ibu yakin kamu akan mengerjakannya dengan betul. Oke, let's do part A. Part E. Kita kerjakan bagian E ya. Oke, kids, let's make a conclusion. Yuk kita rangkum yuk. Kita bikin kesimpulan yuk. What fraction did you learn? Apa yang baru saja kalian pelajari? Yes, 1/2 or a half, 1/4 or a quarter, and 3/4 dan 3/4. Oke, 1/2 is written as. Jadi 1/2 itu ditulisnya seperti bagaimana ya? Yes, like this one. 1 as numerator and 2 as denominator. 1 sebagai pembilang, 2 sebagai penyebut. Ada per ya di sini ya. Oke, isi di sini. Oke, so we write down this here. 1/4 is written as 1 as numerator per 4 as denominator. Jadi di sini kita tulis a quarter atau 1/4 is written as dan ditulis sebagai 1 di atas sebagai pembilang per 4 di bawah sebagai penyebut. Oke, please do the rest. Tolong dikerjakan sisanya. Oke, very good. Now, what is numerator and what is denominator? This one. Okay. Fraction consists of one number as numerator per one number below as denominator. Ya, jadi dalam pecahan itu terdiri dari ada 1 angka di atas sebagai pembilang. Numerator, ini adalah bagian. Dan ada per. Dan ada angka yang kedua di bawah yang disebut sebagai denominator atau penyebut. Nah, ini adalah yang di bawah ini adalah dari keseluruhannya nih. Keseluruhannya dibagi menjadi berapa bagian yang sama. Lalu ini adalah bagian yang diarsir atau bagian yang ditanyakan wilayahnya. Oke, lanjut ya. Oke, let's see the examples. Kita lihat contohnya. This is one whole object or picture. Ini ada keseluruhan gambar.
Okay, now I divide this object with two equal part. Lalu Ibu bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi karena dibaginya dua dengan sama besar, maka duanya ditulis di bawah. Lalu ada yang bertanya, Miss kalau gitu yang warnanya pink ini nilainya berapa? Nah, karena warna pink ini cuma satu, nih bagian ini cuma satu kan, karena ini kan dua kan, kalau dihitung satu, dua. Karena ini cuma satu bagian, maka ditulis satu. Satu dari dua secara keseluruhan. Oke, lalu Miss kalau yang putih ini nilainya berapa Miss? Nah yang putih ini ada berapa putihnya? Putihnya cuma satu Miss. Ya taruh di atasnya satu. Satu dari dua keseluruhan. Duanya di sini. Oke. Jadi masing-masing nilainya adalah 1/2 and 1/2. 1/2 plus 1/2 is 1. Jadi setiap bagian nilainya setengah. Ini juga setengah. Setengah ditambah setengah jadinya 1. Oke. The same with here. Sama dengan yang ini. This is triangle. Ini adalah segitiga. We divide triangle into two equal part. Kita bagi segitiga ini menjadi dua bagian yang sama besarnya. Kita bedakan warnanya ya. The pink one and the white one. Kita bagi menjadi dua bagian dan kita bedakan warnanya menjadi yang pink dan yang putih. The pink one is, nah, berapa nilai dari yang pink ini? Nilainya adalah 1 from 2. Satu dari seharusnya 2. How about the white one? Bagaimana dengan warna putih? Yes, correct. Yang warnanya putih, 1 from 2. Yang warna putih juga 1 nih dari 2. Karena cuma ada 1 ya putihnya ya. Okay, very good. Okay, I know you will understand about this one. Ibu yakin kamu juga akan paham tentang ini ya. Okay, let's skip. Let's go to the next slide. Yuk kita lewati yuk kita ke halaman berikutnya. Okay, know your fraction. Kita mengetahui pecahan-pecahan ya. Okay, other fraction beside halves or 1/2, 1/4, and 3/4. Jadi Ibu akan memberikan nih pecahan-pecahan lain selain tadi setengah atau 1/2, seperempat atau 1/4 dan 3/4 atau 3/4. Okay. This part called halves. This part called halves. Bagian ini disebut setengah karena semua gambar di sini dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. This picture are called halves or 1/2 because each of the picture is divided into two equal part. Ya, jadi bagian ini nih semua gambar ini nih, ini bagian setiap bagiannya disebut 1/2 karena semua gambar ini dibagi masing-masing dua bagian yang sama besarnya. Okay, next. Thirds. Because the object divided into three equal parts. Disebutnya thirds atau sepertiga karena setiap bangun di gambar ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama besarnya. Thirds, sepertiga. Quarters. This is called quarters because each of the objects here divided into 4 equal parts. Disebut seperempat karena tiap gambar atau objek di sini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besarnya. So each of the part is a quarter. Jadi setiap bagian ini bernilai 1/4. 1 dari 4. 1 dari 4. 1 dari 4. Oke? Oke, 6. 6 is 1/6.
Jadi 6 adalah 1/6 ya nak. Because the picture here each divided into 6 equal parts. Disebut 6 atau 1/6 karena tiap bagian di sini, tiap gambar di sini dibagi menjadi 6 bagian yang sama besarnya. So this is, or each part, jadi setiap bagiannya is 6. Jadi tiap bagiannya adalah 1/6. 1 dari 6. 1 dari 6. 1 dari 6. Oke. 8 if 1/8 jika object divided into 8 equals parts. Disebut 1/8 jika objeknya dibagi menjadi 8 bagian yang sama besarnya. And so on. Dan begitu seterusnya. Oke? Tinggal tambahkan S belakangnya, nak. Quarters, mungkin yang beda cuma half, quarter, third. Nah, ini tinggal tambahin TH belakangnya seperti ordinal number, cuma ditambahkan S belakangnya. Cuma yang beda ini aja, half, setengah. Kalau di ordinal number kan second ya. Nah, sama ini nih. Ini sama dengan saat kamu belajar tentang jam. Oke? Oke, just remember halves, thirds, quarters, and the rest. Dan sisanya tinggal tambahin TH. The rest please add T and H and S. Sisanya tinggal tambahkan di belakang angkanya, tambahkan TH dan S. Okay, good. Now let's go to the page of 9. This is page 9. The same with what I had explained to you. Ini sama ya dengan yang tadi Ibu terangkan ya, nak? Ya, cuma ini sekarang dibandingkan dengan satu pecahan dengan pecahan lain, apakah sama nilainya? To compare if one fraction the same or different with another fraction. Jadi apakah nilainya sama atau beda? Oke, yuk kita lihat yuk. Explain that 2 quarter or 1 quarter, explain that 2 per 2 or 1 per 1 make a whole. Let's see. Coba kamu terangkan bahwa 2 per 2 atau 1 per 1 itu adalah keseluruhan atau jumlahnya 1. Kita lihat yuk. This pizza is divided into 2 equal parts. If Freddy is the 2 part, we say that he eats 2 out of 2 equal parts. It is written as 2 per 2. 2 per 2 is a whole. Ya. Ini adalah pizza. Freddy membagi pizzanya menjadi 2. Jadi masing-masing adalah one half. Good. 1 half and 1 half. Oke. Dia bagi menjadi 2, tapi dua-duanya dia makan. Ya, dua-duanya dia makan. Jadi yang dia makan ada 2. Ini sama ini. Jadi kita tulis bagiannya ada 2 yang dia makan, tulis 2 di atas, lalu dari berapa? Dari 2 yang terbagi sama. Berarti 2 yang dimakan sama keseluruhan 2. Jadi dia makan semua nih. Iya, jadi 2 per 2 itu sama dengan keseluruhan. Atau sama aja 1. Jadi kalau angkanya yang atas sama dengan yang bawah, maka dia berarti keseluruhan. Atau nilainya 1. If the numerator the same with the denominator is called a whole. Jika pembilangnya sama dengan penyebutnya, maka kita sebutnya sebagai keseluruhan. Or 1 atau 1. I repeat, Ibu ulang ya. If the numerator is the same with the denominator, so it means it's a whole. Jika pembilangnya sama dengan penyebutnya, maka ini disebutnya keseluruhan. Or it means
one atau artinya satu. Ya. Oke, good. Okay, and then this is the same. For, you can do as the example. Can you do that? Ya, kamu harus mengerjakan yang tadi seperti yang Miss Deska barusan terangin nih. Kamu kira-kira bisa nggak ya? Okay, good. I love your spirit. Ibu suka semangat kalian. I know you will do them correctly. Ibu yakin kamu bisa akan mengerjakannya dengan baik, dengan benar. Okay, let's go. Okay, let's go to this page. This is page 10. Kita ke halaman 10 yuk. Study the pictures carefully and then fill the blank. Kamu disuruh mempelajari gambar lalu mengisi titik-titik. Oke, the square is divided into. Nah, katanya nih, segi 4 atau bujur sangkar ini dibagi menjadi berapa? Equal parts. Berapa bagian yang sama? Berapa bagian yang sama? Bagian yang sama ada berapa? Yuk, dibagi jadi berapa ya? 1, 2, 3, 4. Oh, 4. You put 4 here. Kamu tulis 4 di sini. Oke? Okay? And blah 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 of the square is shaded. Beberapa dari bagian di bujur sangkar ini diarsir. Ada berapa yang diarsir? Kita hitung yang diarsir yuk. 1, 2, 3, 4. Yes, 4. Put 4 here. The picture above is written as. Jadi yang digambar ini, yang diarsir ini ditulis bagaimana ya? Yang diarsir 4, ditulis 4 di sini, lalu keseluruhan yang di bawah 4. So, 4 per 4 is a whole. Jadi 4 per 4 adalah seluruhnya. Benar nggak? Ya, 4 bagian yang diarsir, dari 4 bagian adalah 1. Seluruhnya. Okay? Okay, very good. Please do the rest as your exercise at home. Mau dikerjakan sisanya di rumah ya sebagai latihan. Okay, part C, bagian C. Explain 1/2 and 2/4 are equivalent. Kamu harus menerangkan, bos. Setengah dan 2/4 adalah sama. Sama nggak ya? Oke, kita terangkan yuk. Nah, yang pertama adalah 1/2. Berarti 1 dari 2 ya. Yuk kita arsir 1 dari 2. Nah, ini diarsir nih. Oke. Lalu yang kedua, 2 dari 4. Nah, ini berarti dibagi 4 ya. Benar ya, 2 dibagi 4 ya. Tapi yang diarsir cuma 2. Ya, kita samakan. Berarti yang diarsir di atas. 1, 2. Apakah daerahnya sama ya? 2 dari 4 sama dengan 1 ini dari 2. Wah, iya nih sama ya daerahnya ya, sama luasnya ya. So, a half or 1/2 is equivalent with 2/4. Jadi, setengah itu sama dengan 2/4. Oke, biar lebih jelasnya, kita lihat yang berwarna nih. Yuk. Oke, let's go to the picture with the color. Kita ke gambar yang ada warnanya. Oke. Oke, the picture number 1, you divide the object into 2. Picture number 2, you divide the object into 4. Picture number 3, you divide the picture into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You divide it into 8 equal part. Oke. Gambar 1, kamu membagi objeknya atau gambarnya dengan 2 bagian yang sama besar. 1, 2, 2 bagian. Nah, objek nomor 2 atau gambar kedua, kamu membaginya menjadi 4 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4. 4 bagian yang sama besar. Dan gambar nomor 3, kamu membaginya menjadi 8 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kamu lihat. 1/2. 1/2, setengah.
1 dari 2 nih. Ini nih yang digambar, yang di arsir kuning. Di arsir kuning. Dan bagaimana dengan yang ini nih? 2 dari 4. Kamu arsir 2 bagian dari 4 nih, yang wilayah hijau atau arsiran hijau. Dan kamu arsir 4 dari 8 bagian yang kamu arsir cuma 4. 4 dari 8 bagian. Kamu arsir 4. Dan diarsir biru. Apakah sama luas wilayahnya antara yang diarsir 1, diarsir 2 dari 4, 2 dari 4 nih, dan 4 dari 8. Ya, ternyata wilayahnya sama luasnya. Jadi 1 dari 2 akan sama dengan 2 dari 4 akan sama dengan 4 dari 8. Oke. 1/2 is equivalent with 2/4 and equivalent with 4/8. Jadi setengah sama dengan 2/4 sama dengan 4/8. Dan mungkin akan sama dengan pecahan lagi yang lain. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Yang bawah juga sama, nak. 1 dibagi menjadi 2. 1, yang ini kamu bagi menjadi 2 bagian. Yang ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang ini dibagi menjadi 6 bagian. Yang ini dibagi dengan 8 bagian. Yuk, kita lihat yuk. Jadi 2 bagian ini yang diarsir cuma 1, jadi pink. Dari 4 bagian ini kamu arsir 2. Dari 6 bagian ini, kamu arsir 3. Dari 8 bagian ini, kamu arsir 4. Hasilnya semuanya wilayahnya sama luasnya. Ada tambah nih, berarti 3/6 sama dengan mereka ini semua nih sama. Ada tambahan nih, kan tadi Miss Deska bilang, akan ada bilangan pecahan lain yang mempunyai nilai yang sama. Nah, ternyata ini nih salah satunya. Karena 1/2 is equal to 2/4 is equal to 3/6 is equal to 4/8. Jadi setengah sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Oke, good. I hope you understand. Harap paham ya? Nah, ini kita sudah belajar nih. Ini cuma latihannya saja. Ya. Oke. 1/2 halves. 1/4 quarters. 1/2 setengah, 1/4 quarters. You have to memorize this. Harus diingat ya. And also this one. I already review about this on the slide before. Ibu sudah bahas ini ya di slide sebelumnya. This is only to remind you. Ini hanya mengingatkan kamu. You have to memorize this. Halves, thirds, quarters, 6, 8, 12. Okay. Please do the exercise. Yuk kita kerjakan latihannya. Color halves and quarter of shapes. Kamu disuruh mewarnain setengah dan seperempatnya. 1/2 itu 1 dari 2. Berarti kamu arsir 1 saja. 1/4. 1/4 itu 1/4. Berarti 1 dari 4. Berarti yang kamu warnain hanya 1 saja. Oke. Find halves and quarter of shapes. Kamu harus menemukan setengah, mana yang setengah, mana yang seperempat. Dengan memberikan warna. Oke. Color half the number of shapes shown in the boxes. Nah. Setengah adalah satu bagian dari keseluruhan. Nah, keseluruhannya itu kalau half berarti dari keseluruhan dibagi menjadi 2. Kita bagi 2 yuk. Ini ada 4 nih, berarti setengahnya adalah di sini nih. Nah, tengahnya ini ya, kita bagi dengan sama banyak, 2 dan 2. Oke. Nah, kita warnai satu bagian saja, berarti yang ini. 2 kotak kita warnain.
1 dari 2 bagian yang dibagi sama besar. How about this? Bagaimana dengan yang ini? Kita bagi menjadi 2 bagian yang sama. Ya, berarti tengahnya di sini. Oke. Arsir 1 dari 2 bagian ini. Berarti kita mau arsir, mau yang sebelah kanan saja boleh atau yang sebelah kiri saja boleh. Kita arsir yang sebelah kanan ya, berarti 3 kita arsir sebagai setengah. Ya, setengah dari 1 keseluruhan. Oke, very good. Let's go to the next slide. Nah, ini ke slide berikutnya sama ya, Nak. Sama nih, tinggal kamu seperempatnya bagaimana? Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kamu bagi menjadi 4 bagian yang sama. Oke, dibagi 4. 1, 2, 3, 4 bagian yang sama nih. Maka kamu disuruh mewarnai 1/4. 1/4 itu berarti 1 dari 4 bagian. Nah, 1 bagiannya itu adalah ini, 2. 2 kotak ini diwarnai, di shade kuning. You shade it with yellow. Okay, and also this one. Dan juga ini sama. Find halves and quarters of small number of objects. Bring halves of each these sets of objects, then fill the blank. Kamu suruh melingkari setengah bagian dari objek yang ada. Nah, ini bagiannya ada 4 nih, ada 4 benda. Setengahnya berarti 2 ya. Setengahnya 2, maka yang kamu lingkari adalah setengah bagiannya. It is 1/2 or halves. Okay. How many objects are there all together? All together and whole is the same meaning. All together sama whole itu sama artinya semuanya, bersama-sama, keseluruhan itu sama. How many objects? Ada berapa objek secara semuanya, keseluruhan? Berapa ya? 1, 2, 3, 4. Ya, keseluruhannya ada 4. 4. Write down 4 here. Tulis 4 di sini ya. How many halves at object are there? Berapa banyak setengah dari objek di sana? Nah, setengah ini yang tadi kamu lingkari nih. Ya, yang kamu kasih ring ya, yang kamu kasih lingkaran ya, kamu kasih cincin ya. Ada berapa nih? Ya, 1, 2, 2. Write down 2 here. Tulis 2 di sini. Okay, very good. Okay, let's go to my explanation with colored picture, colored slide. Ini dengan gambar atau slide yang ada warnanya nih. What is a fraction? It is a number that expresses equal part of a whole object or a set of object. Nah, apa sih itu pecahan? Pecahan adalah angka yang mengungkapkan bagian yang sama dari keseluruhan objek. Bagian yang sama dari sebuah keseluruhan objek. Nah, ini dibaginya harus dengan yang sama ya, Nak. Kalau dibaginya enggak bagian yang sama, berarti bukan pecahan. Dia harus sama dulu. Nah, or a set of object, atau satuan dari suatu objek. Ini ya, Nak. Misalnya yang ditanya merah nih. Ini merah ini nilainya berapa? Oh, merah ini adalah 1 dari 4. 1/4. 1/4. 1 dari 4 bagian. Sama, kalaupun dia bukan dalam bentuk bangun, kamu dalam bentuk jumlah benda, sama caranya seperti ini. Dibagi menjadi 4, barangnya berarti ada 4. Nah, dibagi menjadi 4 bagian nih. 4 bagian, 1, 2, 3, 4 bagian. Nah, yang diwarnai merah ada berapa? Nah, 1, Miss. Oke, satunya tulis di atas sebagai numerator dan keseluruhannya ditulis sebagai yang di bawah atau denominator. Denominator. Oke, sorry. Selewat mulu ya. Vocabulary. Nah, ini vocabulary-nya enak ya. Tadi kita sudah belajar numerator dan denominator. Denominator. Saya suka keselewat mulu ya. Ya. Yang atas adalah pembilang atau bagian
Dan yang bawah adalah penyebut atau keseluruhan. Nah, udah Ibu bahas nih. Ini ditekankan kembali nih. Yang atas adalah numerator, bagian. Yang bawah adalah denominator. Tuh, salah lagi. Denominator. Yang bagian atas, yang bawah adalah keseluruhan atau penyebut. Oke, kita ulang lagi. Bagaimana kalau 2/3 nih? Nah, dibagi menjadi 3, karena bilangannya ada 3. Nah, kamu arsir 2 nih. Namanya 2 dari 3. 2 dari 3. 1 dari 2. 1 dari 2. 2 dari 3. Okay? Okay, remember? This one is numerator. This one is denominator. Yang ini adalah pembilang, dan ini adalah penyebut. Ini adalah bagian, ini adalah keseluruhan. Whole, all together. Part of whole, bagian dari keseluruhan. Nah, bagian yang merah ini disimbolkan sebagai 2/6. Yang merah nih. Kenapa disebut 2/6? Ya karena 2 yang merah dari 6 secara keseluruhan. Ulang, yang merah. 2 yang merah dari 6 secara keseluruhan. Bagaimana nilai yang biru, Miss? Nilai yang biru adalah 4. 1, 2, 3, 4. 4 dari 6 secara keseluruhan. Yang biru 4 dari 6 secara keseluruhan. Oke, good. Part of set. Nah, sekarang kalau dalam bentuknya banyaknya benda ya. Yellow, yang kuning. Kuning ada berapa nih? 1, 2, 3. Berarti 3 dari berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 dari 7. 3 dari 7. Ini yang kuning. Coba bahasa Inggrisnya. 3 sevens. Nah, bagaimana dengan yang oranye? Oranye ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 dari keseluruhan 7. 4 dari 7. Ya, nak ya. 4 dari 7. 4 sevens. Oke. Itu adalah pembahasan kita hari ini. Pembahasan kita hari ini tentang apa ya? Apa coba? Pembahasan kita hari ini tentang? Yes, correct. Today we had learned about fraction. Kita sudah belajar tentang bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah a set of number, a part of number, number that express a part from the whole. Jadi bilangan pecahan adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari keseluruhan. Contohnya, examples are 1/2, contohnya setengah, 1/4, seperempat, 3/4, 3/4, and other number of fraction, dan contoh-contoh lain untuk bilangan pecahan. And we also learned about that 1/2 is equivalent with 2/4. Kita juga belajar tentang setengah sama dengan nilainya dengan 2/4. Okay, I hope you understand my explanation. Thank you for watching this presentation, and hopefully it will useful for your learning. Dan terima kasih sudah menonton, dan Ibu harap ini dapat berguna untuk pembelajaran. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dear. Bye.